Selanjutnya kita akan belajar tentang table. Nah, table di sini adalah suatu elemen yang digunakan untuk membuat baris dan kolom dari suatu table dengan menggunakan tag table dengan TR untuk baris dan TD untuk kolom. Daripada kita pusing untuk teorinya, langsung saja kita praktekkan. Kita buat file baru dengan file new, kita simpan dengan nama table.html. Ya, table.html. Terus kita buat HTML tab seperti biasa, kita kasih judul belajar membuat table. Nah, di body ini kita akan buat tabelnya. Cara membuat table adalah yang pertama dengan table. Kemudian ada TR dan ada yang namanya TD. Nah, selain TD ada juga yang namanya TH. Apakah itu? Kita note saja supaya tidak lupa. Yang pertama, table itu kita gunakan untuk membuat table baru. Mendefinisikan table baru. Kemudian ada namanya TR. TR itu digunakan untuk membuat baris. Jadi kalau table itu kan ada baris dan kolom. Baris itu ke samping dan kolom itu yang kita lihat itu ke bawah. Kemudian TD itu untuk membuat kolom. Jadi kalau misalnya table ke sampingnya ada ke bawahnya ada 4 samping, dan kalau misalnya kolom itu keempatnya ada 5 samping. 5 kolom misalnya gitu. Itu kita bisa buat. Terus ada yang namanya TH. TH itu adalah sama seperti TD, membuat kolom, tapi dalam bentuk bold dan center. Jadi defaultnya dia bold dan center, atau teksnya tebal dan ke tengah. Nah, ya seperti header lah, TH. Membuat heading teks. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Misalnya di TR kita buat TH untuk heading, kita buat nama. Yang kedua kita buat misalnya alamat. Ini untuk TH. Lalu kita buat TR lagi untuk baris baru, kemudian kita buat TD dengan nama, misalnya yang pertama kan ini satu baris dengan nama, satu kolom maksudnya, satu kolom dengan nama. Kita buat namanya misalnya Randy. Lalu kita buat TD lagi, alamatnya misalnya Metro Barat. Oke, kita simpan, klik kanan, open new browser. Nah, tampilan akan seperti ini. Kita tidak kelihatan bentuk tabelnya karena kita belum memberikan border. Nah, border ini adalah atribut yang digunakan untuk memberikan baris, atau pokoknya ada kotaknya di setiap kolom. Coba kita misalnya bordernya 1. Kalau kita border 1, maka dia akan seperti ini bentuknya. Kalau misalnya kita buat lebih dari 1, misalnya 10 deh, dia akan lebih tebal sampingnya nih, pinggir-pinggirnya nih akan jadi lebih tebal. Jadi kelihatan ini adalah TD dan ini adalah TH dan ini adalah TD. Kan kelihatan bedanya. TH itu dia ke tengah dan bold, dan TD itu biasa aja tampilannya. Oke, kita coba satu lagi deh. Baris lagi dengan menggunakan TR. Satu baris TR. TD baru misalnya namanya Ardian, dan TD-nya kita kasih nama misalnya yang kedua alamatnya Batanghari, Lampung Timur. Lengkap deh. Kita refresh. Nah, jadi begini, Ardian alamatnya Batanghari, Lampung Timur. Jadi table itu atributnya ada banyak. Tidak cuman border aja, tapi bisa kita buat cell spacing dan cell padding. Yang pertama, cell spacing. Cell spacing itu adalah jarak antar sel atau jarak antar kotak. Jadi antara nama dengan alamat. Jadi di ini, sela-sela ini yang ada kosong putihnya ini, nah ini adalah jarak cell padding. Sekarang kita misalnya buat jaraknya 0, jadi dia tidak akan ada garis antar sini, jadi tidak ada pernah jadi seperti ini, jadi tidak ada apa namanya tadi, putih-putih di antaranya. Langsung dia buat tabelnya, itu namanya cell spacing. Apakah selanjutnya cell padding? Cell padding adalah untuk jarak tiap kolom dengan elemennya. Kalau di sini kan defaultnya kan jaraknya sependek ini. Kalau misalnya kita mau buat lebih, misalnya 10 juga cell padding, kita refresh, nah dia jaraknya akan jadi lebih besar, lebih lebar antara kotak dengan tulisannya. Itu cell padding. Selain itu juga ada yang namanya width. Width itu adalah mengatur lebar dari table. Satuannya pixel, misalnya 400. Ini tabelnya otomatis akan jadi 400 pixel. Jadi seperti ini.
Terus ada lagi yang namanya height. Height itu untuk mengatur tinggi. Height 200. Yang tabelnya ada 200 tuh. Dia akan mengatur tinggi dari tabelnya. Kemudian ini kan tabel hanya seperti ini nih. Terus kalau misalnya kita mau menggabungkan kolom dan baris gimana? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya call span dan row span atribut di TD atau di TH. Contohnya begini. Di atas lagi, kita ada TR baru. Itu kita memberikan judul TH, daftar mahasiswa berprestasi. Misalnya begini. Kalau misalnya kita hanya membuat satu kolom, otomatis dia akan kolom sebelahnya kosong karena tidak ada isinya. Kita niat mau menggabungkan dua kolom ini menjadi satu. Caranya gimana? Caranya tinggal ditambahkan call span total dari kolom yang mau digabung. Misalnya 2. Call span 2 ini akan jadi 1. Dua kolom ini akan jadi 1. Terus gimana kalau misalnya menggabungkan baris? Misalnya di depan sini kita mau kasih di depan ini deh, di bawah alamat dan nama. Ini kita kasih TR. Ini kita kasih TD. Nah, di sini kita mau membuat baris baru, menggabungkan baris Randy dan Metro ini, Metro Barat. Kita akan jadikan di barisnya akan satu, di depan nama, misalnya kita tambah kolom baru, namanya kelas misalnya. Nah, di sini kita buat misalnya 0, 1, ABC misalnya kelasnya. Kalau misalnya kita buat seperti ini, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Di baris ini cuma ada satu baris saja. Kita mau buat 01 ABC ini, kita kasih row span untuk menggabungkan 3 baris. Jadi untuk barisnya dia, nah ini ABC, ABC, Randy Metro Barat. Tapi kita belum sebelahnya. Sebelahnya misalnya kita tambahin TD baru, namanya misalnya Asmil. Kemudian alamatnya TD Metro Timur misalnya. Refresh, nah jadi begini. Dia akan menggabungkan 3 baris untuk kelas 01 ABC. Untuk kelasnya Asmil, Randy, dan Ardian. Nah terus kalau yang atas 2, satunya kolom kosong. Ya iyalah, karena kita menggabungkan kolomnya cuma 2, bukan 3. Berarti kita call span-nya harus 3. Oke, kalau kita buka selesai. Nah, jadi seperti ini. Begitulah cara untuk menggabungkan kolom dan baris di tabel. Jadi tabel ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk banyak hal. Ya, salah satunya untuk menampilkan data seperti ini. Intinya, pokoknya yang penting itu kalau misalnya kita membuat tabel itu, pastikan kita membuat tabelnya, jangan lupa buka dan tutup, ada TR untuk baris, TD atau TH untuk kolom. Sisanya adalah untuk menggabungkan baris menggunakan row span, untuk menggabungkan kolom menggunakan call span. Ya, sesuai dengan bahasa Indonesianya, ini kan bahasa Inggris, rows itu kan baris, calls itu kan kolom.